Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati kepada selaku moderator, Ibu Dr. Tri Sri Nur Asih MSI dan segenap teman-teman semua yang telah hadir dalam seminar nasional matematika ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah tim saya lakukan, yakni tentang kesesuaian teori perkembangan kognitif Pease dalam memahami hukum kekekalan bilangan pada anak usia 3-11 tahun. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari tim kami, izinkan saya untuk memperkenalkan tim penulis dan dosen pembimbing, di mana tim penulis yang beranggotakan saya sendiri, Rialita Arafu, dengan NIM 41014210066, dan dua rekan saya, yaitu Devi Ayu Listiani dengan NIM 41014210081 dan Gosanta Jalurisi dengan NIM 410142190. Dengan dibimbing langsung oleh dosen, yaitu Dr. Ibu Nuriana Rahmani Dewi Nino Adi, MPD. Baik, dalam penelitian ini kami berpedoman pada teori yang dikatakan oleh Jean Piaget. Menurut Piaget, pengertian dan pemahaman seorang itu mengalami perkembangan dari lahir sampai menjadi dewasa. Berdasarkan observasinya, Piaget meyakini bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif terhadap 8 anak dengan rentang usia 3-11 tahun yang meliputi kegiatan pemberian tes, wawancara, dan percobaan sederhana dengan media yang digunakan berupa kardus dan penjepit kertas atau clips, di mana dilakukan 2 percobaan terhadap 8 subjek, yaitu percobaan yang pertama, formasi renggang rapat, yang kedua, yaitu formasi renggang melingkar. Sebelum kami melakukan 2 percobaan tersebut, kami menanyakan kepada 8 subjek, apakah dari ke-8 subjek ini telah bisa berhitung bilangan 1-10. Apabila sudah, kami melanjutkan percobaan yang pertama, yaitu formasi renggang rapat dengan klips dengan jumlah klip yang sama disusul dengan 2 formasi yang berbeda, yaitu formasi renggang dan formasi rapat. Kemudian kami menanyakan kepada 8 subjek manakah atau dari kedua formasi tersebut jumlah klip yang paling banyak yang mana. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu kami menyusun 2 formasi renggang dan melingkar, di mana salah satu formasi kami ambil 1 klip untuk menguji apakah dari subjek tersebut sudah memahami hukum kekekalan bilangan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dari 8 subjek yang sudah melakukan 2 percobaan yang kami lakukan, memperoleh hasil penelitian bahwa dari ke-8 subjek, pada percobaan pertama, semuanya mengatakan formasi rengganglah yang memiliki klip yang paling banyak. Kemudian untuk percobaan yang kedua, subjek ketiga, subjek kelima, subjek keenam, dan subjek ketujuh mengatakan 2 formasi tersebut sama banyak. Selanjutnya, hal ini menghasilkan kesimpulan bahwa 4 subjek
sudah paham dan 4 subjek belum paham, di mana yang sudah paham adalah subjek 3 dengan usia 6 tahun, subjek 5 dengan usia 4 tahun, subjek 6 dengan usia 6,5 tahun, dan subjek 7 dengan usia 11 tahun. Kemudian yang belum paham mengenai hukum kekekalan bilangan, yakni subjek 1 dengan usia 7 tahun, subjek 2 dengan usia 8 tahun, subjek 4 dengan usia 9 tahun, dan subjek 8 dengan usia 3 tahun. Ada beberapa faktor mengapa di usia yang seharusnya sudah memahami hukum kekekalan bilangan, namun masih keliru dalam menghitung banyaknya benda yang jumlahnya sama dan disusun dengan formasi yang berbeda. Karena salah satunya adalah belum tuntasnya pembelajaran matematika di sekolah dalam memahami konsep bilangan. Hal ini bersesuaian dengan pendapat dari Soundtrack pada tahun 2007 mengatakan bahwa peserta didik telah memahami hukum kekekalan bilangan bila ia mengerti bahwa banyaknya benda-benda itu akan tetap sama walaupun letaknya berbeda-beda. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Funi pada tahun 2014, yang menunjukkan bahwa kemampuan konservasi anak umumnya masih rendah dan masih terdapat kekeliruan saat menentukan kekekalan suatu bilangan. Mungkin itu kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan mengenai kesesuaian teori Jan Pease terhadap anak usia 3-11 tahun mengenai hukum kekekalan bilangan. Selanjutnya, ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan maupun perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.